Langkah yang pertama adalah cuci beras sampai bersih. Ini aku 2 kali ya Bu Ibu. Kalau aku biasanya nyucinya ke berlawanan dengan arah jarum jam. Karena dulu aku pernah baca kalau misalkan kita mencuci beras itu berlawanan jarum jam dan sambil berdoa. Aku biasanya dikasih Asmaul Husna, ya Latif 10 kali atau berapa kali selama mencuci beras itu, supaya diberi kesabaran, hati yang lembut untuk para anggota keluarga. Insya Allah itu juga sebagian dari doa saya ya. Ini 2 kali, nggak usah terlalu kenceng, biasa aja, sambil kita cari-cari tuh kalau misalkan ada kotoran, ada batu atau ada sisa-sisa yang benar-benar belum ke kupas itu ya, biasanya ada ya itu Bu Ibu. Karena aku nggak bisa bersihin lewat itu tampah, jadi aku mengandalkan saat nyuci beras kotorannya tak bersihkan. Sambil diambilin kotorannya, lumayan nemu batu 1. Setelah itu masukkan ke dalam wajan yang bersih. Kalau ibu-ibu punya wajan lebih dari 1, bisa tuh pakai khusus buat nasi. Nah ini saya cuma punya 2 wajan. Ini saya pakai goreng dan juga pakai masak nasi. Ini berasnya dimasukkan, setelah bersih dimasukkan ke wajan, diratakan ya Bu Ibu supaya matangnya merata. Lalu diukur nih ketinggiannya, kurang dari 1 ruas jari, saya tambah lagi airnya. Nah cukup, diratakan lagi, kemudian ukur. Kalau sudah sampai ruas jari kelingking, oke, berarti sudah siap untuk kita eksekusi. Nyalakan kompor, apinya kecil aja ya Bu, yang paling kecil, takutnya gosong. Ini saya aduk-aduk, kalau nggak mau diaduk-aduk juga nggak apa-apa. Tapi nanti kalau misalkan sudah agak mendidih, biasanya airnya itu kan akan berubah menjadi agak keputihan gitu. Itu saatnya kita harus benar-benar ngaduk, karena kalau nggak diaduk itu nanti ini kan sudah mulai putih toh ibu-ibu. Nah kita mulai aduk supaya supaya tidak gosong di bagian bawah. Biasanya dapat kering tuh bagian bawah, nanti malah bagian bawah gosong, bagian atasnya belum terlalu matang. Jadi kita harus mengaduk-ngaduk. Ngaduknya juga dari dasar ya Bu, dari dasar beras itu kita dorong. Aku lebih suka pakai spatula yang kayu, karena itu nggak mengkikis si wajan. Kalau pakai yang stainless biasanya terlalu tajam. Nah ini kita bisa sambil nyari kotoran lagi, misalkan tadi belum ketemu saat mencuci beras. Saat masak manual kayak gini masih bisa dicek nih, kalau ada kotoran bisa diambil sekalian. Biasanya kan ada batu-batu itu ya ibu-ibu, kayaknya kok males kalau pas makan tiba-tiba menemukan batu kletuk, itu kan gak enak banget. Nih bisa sekalian diambil. Kalau sudah kayak gini agak putih gitu Bu, kita aduk. Itu kan udah mulai mendidih. Nanti kita aduk-aduk terus nih. Kita aduk biar gak lengket bawahnya. Ini sampai ditunggu sampai airnya kering gitu ya Bu, airnya itu habis. Tapi jangan terlalu kosong juga, nanti airnya habis
nggak dimatiin kompornya, nanti gosong, bawahnya gosong, atasnya belum terlalu matang. Nah ini airnya sudah agak menyusut, terus diaduk ya ibu-ibu. Kalau misalkan tadi masih belum itu juga nggak harus diaduk terus-terusan sih. Yang penting kalau misalkan kayak gini udah airnya sudah menyusut, kita aduk. Ini udah mulai ada yang lengket-lengket bagian bawah. Nah kita menemukan satu lagi batunya untuk dibuang. Saya ambil dan buang. Nah itu udah mulai mendidih, sudah, kita aduk lagi ya bu ibu. Biar enggak menempel di wajan, enggak gosong gitu nasinya, kan enggak enak banget nanti bau nasi gosong nasinya. Tapi kalau kita ngaduk ini terus enggak akan gosong bawahnya. Nah, airnya udah benar-benar menyusut, sudah enggak ada air lagi di bagian bawahnya. Nasi juga sudah agak lembek. Beras ya, ini bukan nasi, belum jadi nasi. Ini berasnya sudah agak matang. Kita aduk lagi. Tuh, kalau sudah tidak ada air sama sekali, nah ada, itu kita cek. Itu bukan kotoran ya bu ibu, itu nasi yang ada hitam-hitamnya. Itu batu lagi. Oke, ditemukan lagi. Nah kalau udah kering gini, matiin lah kompornya. Dimatikan ya. Oke, kompor sudah mati. Kemudian siapkan panci. Airnya itu di bawah, biasanya panci kukusan itu ada garis tengahnya itu ya bu. Nah kita kasih airnya di bawah garis persis. Masukkan sarangan. Kemudian ini aku pakai kayak itu ya bu, apa, jaring gitu, penyaring. Itu khusus untuk nasi. Aku dulu beli di pasar 5.000 apa berapa gitu. Kalau nggak pakai itu juga nggak apa-apa sih. Itu karena aku punya itu jadi pakai saringannya, namanya saringan nasi. Memudahkan aja sih ibu-ibu itu, nanti misalkan nasi udah matang kan tinggal angkat saringannya, masukkan ke tempat nasi. Terus di pancinya juga nggak banyak nempel-nempel tertinggal, nasinya tertinggal itu nggak ada. Jadi lebih praktis dan lebih meminimalisir nasi yang tertinggal di panci. Terus sudah aku masukkan semuanya nasi yang tadi. Sudah. Itu kalau mau cari di pasar ada kok bu saringannya, paling harganya 5.000. Itu memudahkan kita. Nah dan ini aku ratakan nasinya, diratakan supaya kematangannya juga merata. Nih aku bersihkan pakai saringannya. Itu tuh kalau nasinya udah matang tuh bu, tinggal dituang aja pakai saringannya, diangkat, tuangin aja. Itu nggak pada nempel di panci atau di saringannya, itu nggak nempel. Nah aku kumpulkan biar mudah gitu. Oke, siap untuk dikukus si nasinya. Oke, kita nyalakan apinya, pakai api kecil aja ya bu, biar airnya nggak terlalu terbuang banyak. Nanti airnya sudah habis, nasinya belum matang. Nah ini sudah, pakai api kecil. Udah tinggal ditunggu
tunggu kukusnya itu 30 menit. Ini aku mulai jam 6, nanti tak angkat jam setengah 7 persis. Oke, sudah setengah 7, kita matikan kompor, kita lihat hasilnya. Nah, kita buka dan kita icip-icip. Tuh nasinya tuh beda sama nasi buatan Magicom ya Bu. Ini lebih lebih kesat, lebih enak kalau menurut saya. Tapi kalau menurut suami katanya nggak ada bedanya. Tapi menurut saya lebih enak masakan anak manual.